Kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu dua bab terakhir. Tentu bab-bab sebelum juga sudah dibahas ya. Ada bab 219 tentang larangan mendahului Ramadan dengan puasa setelah melewati pertengahan Sya'ban. Ya. Kemudian bab 220 bab doa diucapkan pada saat melihat hilal bulan yang menandakan memang masuk bulan, dan sudah kita jelaskan kalau seandainya Bapak Ibu tidak ikut lihat hilal pun, tapi misalnya pemerintah kita sudah iklan, alhamdulillah setiap tahun diiklankan dengan bantuan teman-teman dari MUI, jazakumullah khairan, akhirnya kita bisa, dan kita bisa baca doa itu ya di halaman 763 di bab 220 ya. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah hilalu rushdin wa khair. Ya, semoga Allah mudahkan kita hafal ya. Kalau tidak di foto, ingat nanti kalau begitu ada iklan awal Ramadan, baca ini. Ya, dibuka handphonenya di galerinya, oh ini ternyata ada yang saya pernah foto, saya simpan dibaca. Atau dimasukkan dalam satu peringatan di handphone kita, notifikasinya atau apa saja programnya, ada alarmnya mengingatkan, oh ini kalau 1 Ramadan. Dan itu kalau pertanggalan kita 18 Februari ya. Tapi bisa saja 18 bisa juga berubah, tapi yang itu sementara itu ya. Jadi artinya ya Allah, Allahumma ahillahu alaina, buatlah ya atau perlihatkanlah hilal ini buat kami bil amni, dengan keamanan, wal imani, dan keimanan, was salamati, dan keselamatan, wal islam, dan dalam keadaan Islam. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah, hilalu rushdin wa khair. Hilal penuh petunjuk dan kebaikan. Juga sudah kita bahas bab ke-221, ini yang terakhir kita bahas, bab keutamaan sahur dan mengakhirkan selama tidak khawatir masuk waktu subuh. Jadi kalau sahur Bapak Ibu, misal Bapak Ibu lagi sama keluarga, masih duduk jam 12 malam, jam 1 masih makan, jangan diniatkan sahur dulu. Karena sunnahnya itu justru makin dekat azan subuh. Makan aja jam 12, jam 1, misal kalau masih ada yang mau makan gitu kan. Kan orang kita biasa jam begini masih makan nasi goreng, ya. Tapi itu hak pribadi. Cuman kalau untuk niat sahurnya usahakan makanan terakhir. Ya, dan itu makin dekat subuh makin bagus. Ya. Dan paling berkah adalah kita memakan kurma. Karena kata Nabi SAW, sebaik-baik makanan buat seorang muslim di sahur dan buka puasa adalah kurma. Bisa di jus, bisa dimakan buah kurmanya. Kalau mau lebih besar lagi pahalanya, makan ajwa 7 butir. Ya. Karena memang itu sudah masuk pagi hari. Ya, kita bisa mendapatkan sekaligus keutamaan hadis Nabi SAW, siapa yang mengkonsumsi ajwa Madinah 7 butir di pagi hari, maka dia akan selamat dari semua racun dan sihir. Ya. Maka itu selama sebulan kita bisa terapkan. Sehingga nanti kalau menjelang azan itu bukan lagi makan makanan berat. Ya, jadi nanti nggak berat sholat subuhnya, ya, nggak terlalu kenyang. Apalagi ada orang mungkin habis subuh dia masih istirahat, misal, maka lebih baik dia menghindari kecuali yang ringan-ringan saja pada saat sudah menjelang azan subuh. Nah, itu sudah kita jelaskan ya. Nah, Nabi SAW menyuruh kita sahur, karena di sahur itu ada berkah. Diniatkan makan pada saat itu, tapi niat untuk sahurnya. Kalau Anda niat jam 1 malam, boleh nggak niat untuk sahur? Boleh. Tetapi masih terlalu jauh dari waktu subuh. Nah, sementara Nabi SAW mengingatkan kita di halaman sesudahnya, 764 sudah kita bahas hadisnya. Kalau Nabi SAW punya 2 muadzin. Muadzin yang pertama adalah Bilal, muadzin kedua Ibnu Umm Maktum. Selisih antara azan keduanya itu kurang lebih 50 ayat. Nah itu Nabi SAW mengatakan kalau kalian dengarkan Bilal azan, makan saja. Masih boleh makan. Nah perbedaan antara azan Bilal sama Ibnu Umm Maktum, atau azan pertama sama azan kedua ada as-salatu khairum minan naum. Ya, kalau azan pertama tidak ada. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ke Saudi, baik yang sudah sering pulang pergi atau yang baru akan pergi, jangan heran mendengarkan azan selalu subuh 2 kali. Di seluruh Saudi itu. Baik di Madinah Masjid Nabawi atau di Masjid Haram Mekah atau seluruh Saudi. Anda juga kalau ke Aqsa sama, subuh juga begitu ya. Di negara-negara Timur Tengah ini biasanya mereka menjalankan sunnah ini. Jadi azan pertama kalau saya lihat selisihnya sekitar 40 menit. 40 sampai 50 menit biasanya. Jadi kalau Anda dengar azan pertama tidak ada as-salatu khairum minan naum. Tidak ada salat lebih baik daripada tidur. Ya.
Kemudian di situ bisa sholat malam, masih bisa sahur. Kalau sudah azan kedua kita berhenti. Nah ini waktu yang paling tepat untuk makan. 40 menit sudah sangat cukup gitu ya untuk makan. Nah kurang lebih seperti itu. Juga berhubungan dengan masalah sahur ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentunya adalah perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab. Yahudi dan Nasrani mereka juga puasa ya. Karena tentang puasa Ramadan ini Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, diwajibkan untuk kalian puasa Ramadan ini sebagaimana diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian. Jadi mereka punya puasa ya, agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Cuma bedanya kata Nabi SAW di hadis terakhir yang kita bahas itu ya, di hadis nomor 240. Betul nggak? Itu yang terakhir kita bahas ya. 1240 itu adalah menyebutkan perbedaan antara puasa kita dengan ahli kitab adalah makan sahur, karena mereka tidak makan sahur ya. Tapi sekali lagi makan sahur bukan dengan hal-hal yang sangat berat, justru ringan itu bagus ya, kesempatan kita sehat pada saat Ramadan itu. Dan tentu saja banyak sekali amalan-amalan lain yang bisa kita persiapkan dari sekarang supaya di Ramadan nanti tidak kaget untuk dikerjakan gitu ya. Mungkin ibu-ibu bisa memandu anak-anak laki-lakinya, suaminya diingatkan untuk sholat dekat rumah, jadi nanti nggak kaget gitu ya pada saat tiba Ramadan. Apalagi kalau kita mau ajak umroh gitu, terus sholat tarawih di Masjid Haram itu biasanya berat langsung kalau pertama kali dikerjakan, karena memang baca ayatnya panjang-panjang gitu ya. Kalau kita sih gampang sholat tarawihnya inna ataina wal asr tabat yada gitu ya. Tapi kalau di Masjid Nabawi, Masjid Haram itu luar biasa karena mengkhatam Al-Quran. Kenapa ketawa? Ada yang salah saya omongin? Nah ini Alhamdulillah, ini lagi live, ibu-ibu sini dukung saya semuanya ya. Karena emang tidak salah. Ya. Tapi kalau kita nggak biasakan baca-baca ayat yang sedikit agak panjang, nanti kaget tuh sholat malamnya. Ya. Nanti kaget itu ya. Jadi sementara kita mau kejar keutamaan itu. Wallahu alam. Sebagaimana juga kita kalau sudah selesai, misal kita sudah selesai Ramadan, ini sering kita ingatkan, jangan amal-amalan yang sudah dikerjakan lalu selesai, ditutup bukunya di Ramadan. Seakan-akan lepas dari penjara. Oh Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Bukan gembira karena sudah berhasil lulus ikut pelatihan Ramadan, makin rajin ibadah. Alhamdulillah sekarang tidak puasa lagi, tidak lagi zikir, tidak perlu sholat tarawih yang panjang ayatnya, tidak perlu tutup aurat. Wah ini jadi kacau semuanya gitu ya. Ini yang sering terjadi. Sehingga Ramadan yang harusnya menjadi bekal dia 11 bulan ke depan lebih baik dari sebelumnya, justru dia jadikan cuma sebagai tempat untuk bermain, ya, untuk hanya sekedar melewatkan masa saja. Ada yang cuma subhanallah lewatin Ramadan hanya karena momen kumpul buka puasa sama keluarga. Hanya lebaran itu hanya sekedar karena pakai baju baru. Padahal sebenarnya itu perayaan yang luar biasa karena kita seperti sukses. Kalau di pelatihan perusahaan itu kayak dapat sertifikat. Nah, untuk ikut pelatihan sehingga kita sekarang punya skill tambahan. Harusnya begitu. Jadi kita siap untuk praktekin. Nah, orang yang cerdas pulang ke perusahaannya dia praktekin ilmunya. Nah, ini bukan ditinggalkan taruh sertifikatnya di laci selesai. Ya, udah jadi pegawai biasa lagi. Ya.